Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang kesalahan-kesalahan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kajian ini saya ambil dari sebuah risalah kecil, judulnya Tanbihat As-Saimin wa Saimat Fima Yaqa'u Fihi Al-Ba'du Min Akhta' wa Mukhalafat, yang disiapkan oleh Darul Qasim. Di sini dibahas awalan, yang pertama Tanbihat As-Saimin, yaitu peringatan bagi orang-orang yang berpuasa laki-laki. Yang pertama, at-tarkiz ala fadailis shaumi as-sihhiyah wal ijtimaiyah wa nisyan annahu ibadatun jalilatun lillahi azza wa jalla. Jadi peringatan yang pertama yang disebutkan di sini yaitu ketika seseorang berpuasa, maka dia fokus kepada keutamaan-keutamaan berpuasa dari segi kesehatan dan dari segi sosial, dan melupakan bahwa puasa ini merupakan ibadah yang mulia untuk Allah azza wa jalla. Ketika berpuasa, banyak kita dengar orang-orang yang membicarakan tentang manfaat berpuasa, dari segi kesehatan, bahwa puasa itu menyebabkan kesehatan, dan juga dari segi sosial, bahwa dengan berpuasa tercipta hubungan sosial yang lebih kuat dan sebagainya. Nah, fokus kepada hal-hal tersebut itu termasuk pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, Kemudian wanisyan annahu ibadatun jalilatun lillahi azza wajalla, dan melupakan bahwa puasa ini adalah ibadah yang mulia untuk Allah azza wajalla. Memang puasa mendatangkan manfaat dari segi kesehatan, dari segi sosial, tetapi itu bukan manfaat yang pertama, Manfaat atau keutamaan yang pertama dari ibadah puasa adalah bahwa puasa merupakan ibadah yang agung yang dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara kesalahan atau pelanggaran ketika berpuasa, ja'lul laili naharan wan nahari laila, menjadikan malam sebagai siang dan siang sebagai malam, bisahari tiwalal lail, dengan bergadang sepanjang malam, wan naumi tiwalun nahar, dan juga tidur sepanjang wan naumi tiwala an-nahar, dan tidur sepanjang siang. Ketika bulan puasa ini banyak kehidupan orang yang terbalik, dia menjadikan malam sebagai siang, dan menjadikan siang sebagai malam. Pada malam hari dia begadang, pada siang hari dia tidur. Ini hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian an-naumu anis salawatil maktubah, tidur dari mengerjakan salat-salat wajib. Wa khasatan salat zuhri wal asri, khususnya salat zuhur dan salat asar. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka melupakan salat wajib seperti salat zuhur dan juga salat asar, karena mereka mungkin pagi ada kegiatan, kemudian menjelang zuhur tidur, akhirnya tertidur sampai habis waktu salat asar. Ini juga merupakan pelanggaran yang tidak sepatutnya kita terjatuh ke dalamnya, karena salat adalah kewajiban, salat 5 waktu adalah kewajiban. Kemudian selanjutnya dari pelanggaran pada bulan Ramadan, al-israf fil mata'imi wal masyarib, yaitu berlebihan dari segi makanan dan minuman, wa kasratul asnafi wa anwa'iha, dan banyaknya jenis makanan dan bermacam-macamnya makanan. Ketika bulan Ramadan ini banyak orang yang berlebihan dalam hal makanan dan minuman. Mereka membeli berbagai macam jenis makanan dan jenis minuman. Kemudian segala bentuk hidangan, segala bentuk makanan mereka sediakan, berlebihan sampai tidak termakan, sampai terbuang, sampai mereka kekenyangan, tidak fokus ketika mengerjakan ibadah pada malam hari. Ini juga sepatutnya ditinggalkan. Kemudian di antara pelanggaran pada bulan Ramadan, idha'atul awqat fil lahwi wa ma la fa'idata fihi, menyanyiakan waktu dalam permainan, dalam senda gurau, dan dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Pada bulan Ramadan banyak juga kita lihat orang-orang yang menyanyiakan waktunya yang sangat berharga dalam hal-hal yang tidak penting, ngabuburit,
ya, kongko enggak jelas, ya. Kemudian nonton TV berjam-jam, main game berjam-jam dengan alasan menghilangkan lapar, ya. Nah, ini tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang berpuasa, karena orang yang berpuasa seharusnya mengisi waktunya dengan berbagai macam ibadah, ya. Kemudian di antara pelanggaran juga pada bulan puasa ini tabkirus sahur, ya, wa naumu an salatil fajr, yaitu mempercepat sahur dan tidur, ya, ketika datang waktu salat subuh, ya. Banyak orang yang begadang sampai tengah malam, kemudian dia makan sahur, kemudian tidur dan tidak bangun kecuali setelah salat subuh habis waktunya. Mungkin bangun jam 7, jam 8 ketika salat subuh sudah habis waktunya. Ini juga tidak seharusnya kita lakukannya. Kemudian juga di antara pelanggaran pada bulan puasa al-asabiyatu zaidah asna as-siyami, ya, yaitu terlalu pemarah ketika berpuasa. Wasabbu wasyatmu lil akharin, mencela, mencaci maki orang lain. Ada juga sebagian orang ketika berpuasa ini justru kemarahannya makin cepat naiknya, mungkin karena lapar, ya, mungkin karena haus, sehingga lebih cepat emosi daripada hari biasanya, sehingga lebih mudah untuk marah, lebih mudah untuk mencela, mencaci orang lainnya. Ini juga tidak sepatutnya kita lakukan ketika kita sedang berpuasa. Kita hindari, ya, hal-hal yang menyebabkan, ya, emosi kita naik, ya, dan kita hindari juga segala bentuk caci maki, segala bentuk celaan terhadap orang lainnya. Kemudian di antara pelanggaran juga pada bulan Ramadan ada muta'diyati salati tarawih kamilatan, tidak menyempurnakan, ya, pelaksanaan salat tarawih secara sempurna. Ada orang yang salat tarawih ikut beberapa rakaat, kemudian dia pulang atau dia tinggalkan, dia pergi berbelanja, dia pergi shopping dan sebagainya, ya. Padahal kita mengetahui bahwasanya siapa yang ikut salat berjamaah bersama imam sampai selesai, maka dia mendapat pahala salat malam suntuk, ya. Banyak kita lihat orang yang, ya, salat tarawih beberapa rakaat, mungkin 4, kemudian dia pergi dan tidak balik lagi, ya. Kemudian al-ijtima'u 'alal arsifati wat turuqat lillahwi wal la'ib, yaitu berkumpul di trotoar-trotoar, di jalan-jalan untuk bercanda dan bermain-main, ya. Kumpul di mana-mana, di pos ronda, di trotoar, di jalan-jalan untuk bercanda, untuk bermain, ya. Ini sering kita lihat, ya, terutama anak-anak muda, ya, remaja-remaja. Mereka habiskan waktu, ya, di jalan-jalan, di trotoar-trotoar untuk bercanda, untuk bermain, tanpa, ya, mengisi waktu bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Kemudian di antara pelanggaran juga pada saat berpuasa tajrihus shiyam bi kasratil kadzib wal ghibah wan namimah wal mizahil mamnu', yaitu menciderai puasa dengan banyak berdusta, menggibah, namimah, dan juga bercanda yang dilarang. Banyak orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa dia tetap bohong, dia tetap menggibah orang lain, bahkan lebih banyak waktunya untuk gibah, suka adu domba, suka bercanda yang berlebihan, suka bercanda yang tidak dibolehkan oleh agama, ya. Padahal berpuasa tidak hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari, ya, perbuatan-perbuatan dari sifat-sifat yang buruk seperti suka berbohong, suka gibah, namimah, ya, memprovokasi supaya terjadi permusuhan antara seseorang dengan orang lain, bercanda yang berlebihan, ya. Bercanda ini kita harus ingat, ya, bahwa bercanda dibolehkan, tapi sekedarnya, dengan orang yang tepat juga, pada tempat yang tepat dan juga pada waktu yang tepat, ya. Karena kata orang-orang, ya, al-mizahu fil kalam kal milhi fit ta'am, yaitu bercanda dalam, ya, pembicaraan itu seperti garam pada makanan. Garam pada makanan itu kalau terlalu berlebih, ya, makanannya dia asin, enggak enak. Atau tidak ada garamnya sama sekali, makanannya jadi hambar, tidak enak juga. Garam itu dia menjadi penyedap kalau dalam ukuran yang pas dalam makanan. Makanya bercanda juga harus dengan takaran yang sesuai, ya. Kemudian ittikhaz Ramadan fursatan lin-naumi wal kasal wal khumul, yaitu ada sebagian orang yang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai waktu untuk tidur, untuk malas-malasan, ya. Untuk malas-malasan. Nah, pada bulan Ramadan ini kita lihat banyak orang-orang yang menjadikannya sebagai waktu untuk tidur, ya, sepanjang hari tidur, waktu bermalas-malasan. Kalau ditanya kenapa
malas. Kenapa enggak semangat? Kenapa ya malas? Dia jawabnya apa? Lagi berpuasa. Padahal bulan puasa ini bukan bulan untuk tidur, bukan bulan untuk malas-malasan, tapi bulan untuk mengisinya dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Kemudian di antara bentuk pelanggaran pada bulan Ramadan, ibadatullah azza wa jalla fi Ramadan wa tasahulu fima qabla wa ba'da Ramadan. Ya, fokus ibadah pada bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan atau sebelum atau setelah Ramadan itu menggampangkan ibadah. Banyak orang yang pada bulan Ramadan ya semangat ibadahnya, namun sebelum Ramadan enggak semangat, setelah Ramadan enggak semangat. Nah, ini juga pelanggaran yang terjadi di kebanyakan masyarakat kita ya. Kemudian hudurul masajid fi Ramadan wa tarkuha ba'da Ramadan. Hadir ke masjid pada bulan Ramadan dan tidak hadir setelah bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan masya-Allah masjid ramai ya, kemudian semakin ya penghujung semakin sepi, dan setelah usai bulan Ramadan masjid pun sepi seperti semula ya. Yang meramaikan masjid itu ya sepanjang waktu, bukan hanya pada bulan Ramadan. Kemudian di antara pelanggaran juga pada bulan Ramadan, adamul imsak min awwali azanil fajri wal istimrar fil akli wa syurbi ila wasatil azan au akhirih. Tidak ya imsak ya sejak awal azan subuh, terus makan dan minum sampai pertengahan atau akhir azan ya. Kalau sudah imsak ya, sudah datang waktunya, yaitu berkumandang azan subuh, itu awal azan itu sudah imsak, tidak boleh lagi makan minum ya kan. Tapi ada sebagian orang yang walaupun sudah azan dia tetap makan, tetap minum ya sampai azan selesai baru dia menyelesaikan makanan minumnya. Ini juga pelanggarannya, karena puasa itu mulainya dari azan subuh ya, tulu'il fajri, terbitnya fajar, dan terbit fajar itu adalah waktu azan subuh dikumandangkan ya. Kemudian di antara bentuk pelanggaran juga pada bulan puasa yaitu taharruju ba'dhin nas iza akala aw shariba nasyan wa zanna bi anna zalika jarhun fi siyamihi wa syaqquhu ya fi sihhati siyamihi ma'a anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana annahu la syai'a alaihi wa anna Allah at'amahu wa saqahu. Yaitu ya sebagian orang ketika dia berpuasa terus dia lupa, kemudian dia makan atau minum, maka dia merasa sangat gelisah ya. Dia puasa, kemudian dia makan, kemudian dia minum dengan keadaan lupa, dia merasa gelisah. Wa zanna bi anna zalika jarhun fi siyami, dan dia menyangka itu adalah suatu tindakan mencederai puasanya. Dan dia ragu mengenai kesahihan puasanya pada hari tersebut. Dia ragu apakah puasanya sah atau tidak pada hari tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa orang yang berpuasa kemudian dia lupa lalu dia makan dan minum, maka itu artinya Allah memberikan dia makan dan minum. Kewajibannya hanya melanjutkan puasanya ya, tidak berdosa. Karena orang kalau lupa tidak dianggap berdosa dalam agama kita. Ada orang ketika dia berpuasa kemudian dia lupa, seterusnya dia makan ataupun minum beberapa teguk, kemudian dia teringat bahwa dia puasa. Saat itu dia merasa sangat gelisah, sangat resah. Dia menyangka puasanya tidak sah ya, padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis beliau bahwa siapa yang berpuasa dalam keadaan lupa dia makan dan minum, maka puasanya tetap sah, dia tinggal lanjutkan puasanya. Nah, adapun makanan atau minumnya itu adalah rezeki yang Allah SWT berikan kepadanya. Kemudian antara pelanggaran juga pada bulan puasa ini ada mutanbihi man akala aw syariba nasyan, tidak mengingatkan orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa ya, wa tarkuhu ya'kulu wa yashrab, dan membiarkannya makan dan minum. Mimma yadfa'u ba'dha al-fusaqi ila at-tajarru' 'ala al-akli wa syurbi fi nahari Ramadan amama an-nas. Yang menyebabkan sebagian orang fasik ya berani untuk makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan di hadapan manusia. Ada orang yang tidak peduli dengan orang lain. Ini dia tahu orang ini berpuasa, kemudian orang ini lupa lalu dia makan atau minum dan dibiarkan, enggak diingatkan bahwa dia sedang berpuasa ya. Sehingga akibatnya ada orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbuat dosa, dia dengan beraninya ya makan dan minum di hadapan orang lain ya di bulan Ramadan ini tanpa merasa malu ya. Kemudian di antara pelanggaran juga pada bulan Ramadan ta'khirul iftar ila ma ba'dal adzan ya bi fatratin ma'a ta'jilil fitri ma'a anna ta'jilal fitri sunnatun amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melambatkan ya iftar berbuka sampai setelah azan selesai ya.
Padahal menyegerakan berbuka itu adalah sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang berpuasa, di antara sunnahnya adalah menyegerakan berbuka, tidak ditunda-tunda. Tapi ada juga sebagian orang karena semangatnya yang tinggi dalam beribadah, dia tetap berpuasa sampai azan selesai baru dia berbuka ya. Padahal menyegerakan berbuka itu sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terpelanggaran juga pada bulan Ramadan, imtina ba'dhin nas min isti'mali siwak ba'da zawal wa yaz'umun anna zalika yaqdahu fi sihhati siyam. Ya, keengganan sebagian orang untuk menggunakan siwak setelah matahari tergelincir. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa kalau matahari telah tergelincir ke barat, maka itu tidak boleh lagi memakai siwak. Ya, siwak itu alat untuk membersihkan gigi ya. Dan menyangka bahwa perbuatan seperti itu merusak puasa. Ma'anna Nabi SAW kana yastaku wa huwa sha'im. Ya, sedangkan Nabi SAW beliau bersiwak ketika beliau berpuasa. Fi awalin nahar wa akhirih. Di awal siang maupun di akhirnya. Jadi bersiwak saat berpuasa, memakai siwak saat berpuasa itu sunnah Rasulullah SAW. Baik ketika di awal siang maupun di akhirnya dibolehkan ya. Ya tidak mengapa kalau kita pakai siwak di awal siang, di tengah siang ataupun di akhir siang ya pada bulan puasa ini. Kemudian haraju ba'di sha'imin iza asbaha junuba wa zannuhu anna zalika yu'athir 'ala shaum. Sebagian orang berpuasa itu merasa berdosa ketika dia memasuki waktu subuh, ketika mau makan sahur dia dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Dia merasa hal tersebut adalah dosa. Sehingga dia merasa gelisah dan dia menyangka bahwa itu merusak puasanya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Sedangkan Nabi SAW pernah mendapati waktu subuh sedangkan beliau junub setelah bergaul dengan istrinya. Summa yagtasilu wa yukammil shaumuhu. Kemudian beliau mandi dan menyempurnakan puasanya. Jadi jika orang melakukan hubungan suami istri pada bulan puasa, dia tidak harus mandi pada malam hari juga. Dia boleh memasuki waktu subuh dengan dalam keadaan junub ya. Itu tidak merusak puasa. Nabi SAW pernah beliau memasuki waktu subuh, waktu fajar, sedangkan beliau dalam keadaan junub setelah bergaul dengan istrinya, kemudian beliau mandi dan tetap menyempurnakan puasanya. Kemudian ihmalul amalil wazifi bi hujjatit ta'abi ma'a anna a'zama thamaratin lisiyam tarbiyatun nafsi ala muraqabatillah. Sebagian orang menolak untuk melaksanakan tugas-tugas rutinitasnya ketika berpuasa ini. Dengan alasan capek pada bulan puasa ya. Jadi dia malas-malasan tidak melaksanakan tugasnya. Sedangkan puasa ini adalah media utama yang paling besar untuk mendidik diri kita agar merasakan muraqabatullah, yaitu rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelanggaran juga pada bulan puasa, man ubadin nasi auladahum minas siyam bi adami bulughihim khaufan alaihim minat ta'ab. Sebagian orang melarang anak-anak mereka berpuasa karena belum balik karena takut mereka capek. Ya, sebagian orang melarang anak-anaknya untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini karena khawatir anaknya capek, takut anaknya kelaparan ya. Ma'anna sahabat radhiyallahu anhum kanu yumarrinuna auladahum ala ta'atillahi bisiyam. Sedangkan para sahabat zaman dulu mereka melatih anak-anak mereka untuk taat kepada Allah SWT dengan mengerjakan puasa. Ma'asir sinni auladihim, meskipun umur anak-anak mereka kecil ya. Fa iza baka auladuhum minal ju'a tauhum al-la'ib yashtaghilu biha anit ta'am. Kalau anak-anak mereka menangis karena lapar, mereka berikan mainan supaya mereka sibuk dengan mainan tersebut dan tidak mengingat lagi makanan. Ya, sebagian orang anak-anaknya sudah mau berpuasa tapi dia keberatan, bapak ibunya keberatan karena khawatir anaknya lapar ya. Sedangkan para sahabat Nabi zaman dulu mereka melatih anaknya untuk berpuasa ya, meskipun usia mereka kecil. Nah, ketika mereka lapar minta makanan, mereka berikan mainan ya, sehingga mereka sibuk dengan mainan tersebut dan tidak minta makan lagi ya. Kemudian di antara pelanggaran juga pada bulan puasa, tafwitu ba'din nas li salatil isya fi Ramadan min ajli idraki imamin muayyan ya'tada an yusalliya ma'ahu at-tarawih kulla laila. Ada sebagian orang yang melupakan salat isya meninggalkan salat isya pada bulan Ramadan karena ingin salat dengan imam-imam tertentu yang dia sudah biasa salat dengan imam tersebut ya, pada salat tarawih.
yajuzu lil muslim an yahtama bin nafal aktsar min la yajuzu wala yajuzu lil muslim an yahtama bin nafal aktsar min al fardh. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengutamakan salat sunnah lebih besar daripada salat wajib. Tidak boleh bagi seorang muslim yang lebih mengutamakan salat sunnah daripada salat wajib ya. Wal isya fardhah wa tarawih nafilah. Salat isya hukumnya wajib dan salat tarawih hukumnya adalah sunnah ya. Tidak boleh sampai meninggalkan salat isya di masjid tertentu karena ya dia melihat imamnya bukan imam yang dia sukai ya. Dia tunggu imam tersebut datang sementara dia belum salat isya ya. Imam untuk salat tarawih, ini kesalahan yang terjadi ya. Kita tahu bahwa salat isya hukumnya wajib dan salat tarawih hukumnya nafilah ya. Jangan sampai seseorang meninggalkan salat yang wajib karena meninggalkan salat karena dia mengutamakan salat sunnah ya. Nah, ini beberapa pelanggaran yang terjadi pada bulan Ramadan terkait dengan as-saimin, ya, laki-laki yang berpuasa. Untuk yang keduanya, tanbihat lis-saimat, itu peringatan-peringatan bagi wanita yang berpuasa, insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.